jangan cari yang pendek ya. Bener loh. Saya bilang dari sisi ilmu genetika itu merusak banget, aku bilang. Aduh, enggak dah. John LBF digugat 1,8 miliar atas kerugian dan penipuan. Pria pemuda asal India terbang ke Indonesia demi lamar kekasih di Sulsel, Ya. Sulawesi Selatan, tapi ditolak. Aduh, Ya. anjir. Aku tahu nih majikannya kayak gimana. Jo, Mang. Bang Santuy People. Welcome back. Gagagan bersama Nyonya dan Mama. Dua Tepi Mangkok. Inhere. Always. Inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Jangan lupa juga buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Terus jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Agak ngeblank ya Nyo, karena Nyo hari pertama lagi datang tamu ya. Datang tamu bulanan. Jadi kalau yang dengan atit. Maka dari itu kita akan memberikan yang lagi membagongkan hari ini Nyo. Ada apa tuh? Berawal dari sini meluncur. Cus. Ada berita hari ini banget ya, beberapa jam yang lalu gitu. John LBF digugat pengusaha atas kerugian dan penipuan. Wow. RRP 1,8 miliar. Wow. Itu duit semuanya 1,8 miliarnya. Tapi kayak gimana sih permasalahannya? Tadi memang baca artikel, cuma ada juga TikToker yang menjelaskan, konten kreator nih meluncur. Cus. Ini nih dari DPR_Gen Z. John LBF lakukan indikasi penipuan digugat oleh klien. Oke. Ceki Pepli. Play. John LBF digugat 1,8 miliar atas kerugian dan penipuan. Ya lo teman-teman semua, John LBF digugat oleh sebuah perusahaan atas pelanggaran hukum atau penipuan yang telah dilakukannya. Kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana Arif Edison mengatakan bahwa kasus ini bermula sejak tahun 2022, di mana kliennya dulu melakukan perjanjian dan menyerahkan uang sebesar 800 juta sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Namun usai John LBF diserahkan uang banyak itu hal yang tidak wajar dialami oleh kliennya. John LBF ternyata tak memiliki kompetensi hukum. Kasus ini mulai 2022 untuk jasa hukum, di mana Haifaf ini sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Mereka bukan lawyer, bukan pengacara atau advokat. Undang-undangnya juga udah jelas, kata Arif saat konferensi pers di kantornya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arif pun mengungkapkan setelah mendapat upah sebesar 800 juta itu, John LBF sejak menjalankan pekerjaan yang diharapkan kliennya dengan baik. Ini terbukti dari laporan keuangan, audit, dan pajak yang dilakukannya. Parahnya lagi, John LBF tersebut meminta uang tambahan untuk menyewakan kantor. Jadi wajar aja kerjaan tidak beres untuk akuntansi, laporan keuangan, audit, dan pajak. Jadi mereka udah terima pembayaran, minta lagi uang sebesar 600 juta. Yang terakhir juga menyewakan kantor dan tidak pernah diserahkan, tapi diberikan kepada pihak lain, kata Arif. Untuk itu kita sebagai korban, dan kita juga tahu kalau High Five bukan milik mereka, jadi pemiliknya adalah bernama Cindy Kurniawan, dan itu diklarifikasi di situs kementerian. Ternyata mereka menzolimi para pendirinya terdahulu. Mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal, kata Arif Edison, kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana. John LBF Kompleks banget ternyata masalahnya Nyo. Dari aku pikir sekaligus blok 1,8 M, ternyata enggak gitu, bertahap kalau yang tadi diceritain ya. Ya. Masalah bener enggaknya belum ketahuan kan sebenarnya ini tuh kan. Cuma dari sudut pandang Mamang, Ya. kayak sebulan sekali ada aja masalah gitu. Apakah Trafiknya sudah mulai turun? S3 marketing, tapi kan ini udah sampai nggak tahu ya udah dituntut atau kayak gimana kali ya. Kan udah digugat gitu kan. Ya. Berarti apa beneran apa nanti nggak tahu ya, bisa nggak dari gugat-gugat itu disetting sampai ke gugat terus endingnya damai gitu kan. Ya. Karena kesalahpahaman gitu, sama-sama mendamaikan. I don't know. Tapi gara-gara berita ini trafficnya makin kencang. Trafficnya makin kencang. Di sini komen-komennya sih balik lagi berkumpul untuk netizen yang merasa kontra dengan John LBF. Yes, kayak ini contohnya. Dari awal aku udah bilang aku nunggu endingnya aja. Apapun kalau tiba-tiba jreng pasti ada apa-apanya. Dari Iksan Khairi, Dr. Richard Lee aja sampai nggak percaya John LBF bisa kaya hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun. Endingnya bengek, jadi inget kata Dr. Richard Lee katanya mah itu. Tapi Nyo,
bener enggaknya sih memang sejujurnya nggak tahu. Tapi memang meluncur ke TikToknya John LBF, meluncur. Jus? Yo, Ya. di TikToknya Bang John sih nggak ngepost ya di feednya, cuman di storynya nggak bisa buka via desktop, nanti kita meluncur. Tapi ini penasaran yo, di konten terakhirnya dengan kontennya Bang John ini ada yang komen, ya digugat 1,8. Di sini Bang John emosi sepertinya nih, baca berita loh, jangan asal komen katanya Maya. Di sini diomelin. Barusan lihat FYP Om John beritanya. Pak John kemarin, oh enggak ini bukan. Tapi nyo, di storynya Bang John udah di verifikasi, validasi apapun itu namanya. Ya. Ini meluncur, kita dari handphone kita pindahin. Gituin sama kamu. Nah itu pindah. Nah di sini nanti di editing gitu. Kita lihat dari sini nih. Dia nge-posting dengan caption, Anda salah pilih lawan katanya Maya. Saya akan melawan atas fitnah Anda. Saya bukan penipu. Jadi dari kubu Bang John sudah meng-approve kalau ini fitnah gitu kan. Berarti secara langsung nge-approve berita ini, berita dia digugat itu bener. Ya enggak? Dan dia udah nge-approve kalau ini fitnah nih. Gue bakal lawan katanya, itu bisa dilihat ada Bang John, Pak Sabar sama Bang Sunan Kalijaga, sama satu lagi ini siapa mas mama nggak tahu gitu kan. Yang jelas udah ada apa namanya, udah ada verifikasi nih dari Bang John nih. Masalah kelanjutan kayak gimana sih sebenarnya, ini bener enggak sih? Cuman kalau kita back to the back meluncur. Jus? Kalau kita dengar lagi ke cerita yang ini yang tadi yang diceritakan kembali oleh mas-mas TikTokers ini, itu kan kayak masalah besar, biaya yang besar gitu kan. Terus dilimpahkan ke yang mereka bilangnya tadi kalau nggak ada kompeten di bidang hukum, advokasi gitu. Aku sih lebih mikirnya Kak, apa nggak riset dulu gitu? Iya ya, karena kan ya kita tahu High Five itu tempat, kalau yang selama ini aku lihat ya, tempat buat bikin PT. Brandingannya gitu. Ya brandingannya kan tempat bikin PT atau sebelum ada High Five ini. Tapi nggak ngerti juga sih memang kalau tadi ngedenger masalahnya, segitu banyak advokasi atau yang apa namanya pengacara atau apa sih pokoknya berurusan sama hukum gitu. Kenapa milih High Five gitu? Kenapa milih John LBF gitu kan? Kenapa nggak Firdaus Oiwobo aja gitu kan? Se absurd-absurdnya ya dia pengacara. Iya dia pengacara gitu kan. Beneran pengacara gitu. Kalau ini nggak tahu ya, makanya aku ngerasa kayak apa ini S3 marketing gitu kan. Karena balik lagi di statementnya John LBF yang ada di kontennya Dr. Richard waktu itu dia bilang, satu video gua up aja dapat 1000 prospek gitu kan. Berarti kan bisa dibilang promotion perusahaannya based on TikTok banget gitu kan, based on VT promo dia di TikTok gitu kan. Apakah trafficnya sudah berkurang gitu jadi memunculkan case ini, atau ya memang bener-bener case beneran aja ini yang kebetulan gitu sebulan sekali ada. Kalau nggak salah Januari itu yang masalah mantan karyawan. Ini sekarang bulan Februari masalah digugat. Kita lihat nanti bulan Maret ada lagi nggak. Kalau misalkan kok rutin sebulan sekali ada, ya bisa patut dicurigai kalau ini adalah part untuk ngejaga trafficnya biar tetap naik gitu. Kalau dari Mama gitu. Kalau Nyonya gimana? Ada opini? Kalau aku sih tadi agak aneh karena kan sebelumnya kan ini kalau yang di mana-mana Bang John bilang ya, katanya kan yang punya perusahaan sebelumnya itu Pak Sabar. Terus dari pernyataannya si Pak siapa tadi? Oh iya, namanya Cindy siapa gitu katanya kan. Nah itu katanya pemiliknya tuh Cindy Kurniawan. Jadi kayak kok agak aneh gitu. Agak beda ceritanya gitu. Cerita yang mana yang benar kita masih belum tahu gitu kan. Kalau misalkan cerita ini benar berarti Pak Sabar juga terlibat dong. Iya kan? Jadi ya gitulah santuy people. Namanya juga pebisnis apalagi based on marketing gitu kan. Memang jadi ini S3 marketing gitu kan. Karena yang kemarin yang masalah mantan karyawan tuh hilangnya tuh bener-bener blas, nggak sampai ke titik konklusi gitu. Terakhir kan kita dapat kabarnya itu dapat info sih bukan kabar ya. Kayak kita dikabarin aja. Kayak kita lihatnya itu katanya Bang John mau ngelaporin mantan karyawannya kan. Cuman ternyata kayak abis itu gak ada apa-apa gitu. Gak ada kejelasan. Apa misalkan tetap udah posting atau ada updatean tapi gak naik ke FYP gitu kan. Gak ngerti juga gitulah. Pusing ini Maya Nyoh. Berarti kita nextnya aja Nyoh sampai kita nunggu kabar nanti ini bener apa enggak, gimana respon yang diambil John LBF gitu kan. Karena ini ada di belakangnya bisa kita lihat John Hoax katanya Gox. Asik, seru nih. Di mana pertikaian di situ kita akan riding the wave. Next aja. Next.
Nyoh, Ya. nextnya ada yang kecipratan FYP juga nih dari mungkin ini apa ya orang yang kontra sama John LBF ya. Santai anak Betawi mah katanya tuh nggak ngerti John LBF fans sama Bunda Korla atau kakek Korla hancur generasi Indonesia ini kayak gimana sih videonya ceki-ceki Biba? Play. Bang, naik Alphard tuh nggak sujud syukur bang? Kalau naik Alphard ya nggak usah sujud syukur ya. Itu cuma buat orang-orang kaya baru. Ria itu namanya, pakai cincin di sini nih semuanya cincin ya. Orang norak itu ria nggak boleh ya. Sama juga sama itu tuh kakek Korla tuh ngomong di konten baru ngerokok ya kan, anjing bangsat bahasanya dipakai ya, merusak generasi ya. Kalau orang kaya lama nih slow ya, gak usah pamer-pamer. Ria dalam Islam ya, ingat ria nggak boleh, nggak bagus. Nani. Kenapa Nani? Nggak ngerti aku pikir ini Pascol pemain Mobile Legend gitu kan. Pascol ternyata bukan, mirip doang. Tapi ya balik lagi ini cuma sekedar konten menurutku ya, kayak mau ngekontrain kayak ala-ala Nikita Mirzani, Sultan Ahyar kayak gitu ya. Cuman sayangnya nggak terlalu rame gitu followersnya gitu, followers mas ini gitu. Jadi nih bisa kita lihat nih 785 follower. Gitu. Baru mulai pakai gimana, tapi nggak apa-apa, usahanya bagus bang gitu. Sekarang kita ke next ya. Next. Yo. Ya. Mohon maaf. Ada caption, mohon maaf, Ibu Megawati Soekarnoputri baru-baru ini mengungkapkan keresahannya soal orang bertubuh pendek. Hal ini diungkapkan Megawati saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Badan Pengarah Ideologi Pancasila atau BPIP, Gerakan Semesta Mencegah Stunting di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Megawati sampai mewanti-wanti cucunya sendiri agar jangan sampai memiliki pasangan yang bertubuh pendek. Megawati bahkan menyebut jika pasangan bertubuh pendek bisa merusak. Hal itu diklaim Megawati. Memang aku merusak gak? Enggak dong. Walaupun nyonyok pendek sama mamang kita bisa beda 30 cm gitu. Tapi bukan kamu yang pendek, mamang yang ketinggian. Ketinggian. Ceki people kayak gimana? Karena apa? Cucu saya 7, 5 perempuan, 2 laki. Alhamdulillah mungkin tapi masih akhir tahun ini atau permulaan tahun depan yang 5 jadi sarjana, ngono loh. Kan kalau denger gitu, kayaknya ya Allah, udah gitu tinggi-tinggi, keren-keren. Jadi sekarang udah aku bilang, kalau ada yang naksir, nggak usah kelenger dulu ya. Nah, dijejer-jejer aja. Nah, liatin dulu supaya tanding. Jangan cari yang pendek ya. Bener loh. Saya bilang dari sisi ilmu genetika itu ngerusak banget, aku bilang. Aduh enggak dah. Ayo ketawa toh. Oh iya loh, saya pokoknya ceplos-ceplos. Lo ya dong maunya 180. Ya saya ngomongin dong sama cucu saya. Wah keren loh kalau ganteng, kalau laki. Yang ini kan 5 perempuan. Cantik-cantik lagi. Aduh. Aku ya sayang loh kalau dipek uang elek. Ya mah. Jadi nyarinya yang ganteng gitu, pinter gitu kan. Terus kalau ngelihat anak sekarang, aku kan ngelihat ini ibunya nih kemana ya, suka begitu loh. Aku ya mau dipek wong elek gitu, maksudnya aku yang nggak mau kalau diambil orang jelek gitu. Artinya itu. Sebenarnya kan nggak tahu, aku tertarik sama statement terakhir ya. Kalau ngeliat anak sekarang nih ya, ibunya kemana nih? Lah, cucu Anda ibunya kemana? Kok sampai Anda yang harus mengurusin sebagai nenek gitu? Kemana? Tapi di sini nih ada statement yang wadididaw nih. Apa yang tuh? Bener loh. Saya bilang dari sisi ilmu genetika itu ngerusak banget, aku bilang. Dari sisi itu, ilmu genetika itu merusak banget. Yang masalah pendek itu. Iya. Silakan buat para SJW yang biasa komen body shaming nih, silakan. Kalau berani silakan dikomplain. Tapi biasanya kalau orang-orang pendek itu mukanya baby face. Kayak aku. Aku tidak mempermasalahkan sih kalau aku mau dapat yang tinggi yang pendek gitu, nggak yang saklek banget gitu kan. Lebih ke value-nya gitu kalau kata Bang Rensu tuh.
Cuman ini kok ya masuk sebenarnya kalau misalkan di apa SJW body shaming ya masuk, karena kan kalau nggak salah ya body shaming itu ketika tapi dia based on fakta ya. Tapi aduh gimana? Tapi banyak juga nggak sih Mang yang ceweknya lebih tinggi daripada cowoknya? Ada, nggak banyak, ada juga beberapa. Beberapa gitu ada lah. Kalau kata TikTokers tuh kemarin memang pernah lihat cowok tinggi itu rata-rata sudah diambil sama cewek pendek. Iya. Gitu kan. Jadi cewek tinggi yang pengen cowok tinggi itu susah nyarinya. Karena cowok tinggi udah pada punya pasangan cewek pendek. Karena gemes gitu. Pertama gemes, kedua gampang diangkatnya gitu kan. Ini ada komenannya dari Kavila. Aku pendek tapi aku juga bersyukur, yang penting tidak menyakiti orang lain dan hidup bisa bermanfaat bagi orang lain. Tuh gitu kan. Merusak genetika. Nggak tahu aku sih dari mana penelitiannya orang pendek merusak genetika sih. Sejujurnya aku nggak ngerti gitu. Nih ada dari Yuni nih. Bujang sama gadisku alhamdulillah tingginya ngelebihin mama sama ayahnya. Itu karena faktor susu dan makanan juga, Mbah. Wow, kok dipanggil Mbah gitu kan. Tolonglah Yuni. Ternyata ramai juga di sini yang mengeroyok ya dan tidak setuju dengan statementnya. Mohon maaf Ibu Mega gitu kan. Gimana Santu People, setuju apa enggak? Di komen aja ya. Yes. Next aja. Next. Yo. Ya. Ada yang bikin salfok. Ketika ditangkap ada bandar narkoboy yang ngaku berani karena dilindungi Polres. Hah? Kok bisa? Coba cek People. Play. Ya. Kami berani begini karena kami didukung dari Polri. Langsung loh dia ngomong statement. Bisa jadi ini bener, bisa jadi bohong. Bohong untuk mengadu domba. Bener karena memang dia di backing sampai-sampai ini jarang-jarang loh lagi di kayak begini dia berani speak up loh, gokil. Iya. Ada dari Sinar Dekor caption komentarnya, sikat. Semakin banyak yang berani jujur, gas terus demi perbaikan institusi. Yes, patut diselidiki lebih lanjut ya gitu. Apakah bener ada yang mau nge-backup gitu sampai mereka berani kayak gini, mungkin barter sama jatah gitu kan. Karena ini berani sampai speak up begini nih, shock nih ini. Iya, enggak. Selama ini belum ada yang kayak gitu ya Mang ya? Belum, yang kalau udah kayak gitu dia speak up ini kan ada wartawan nih makanya ke record nih. Dia berani mumpung ada di depan wartawan dia ngomong begitu gitu. Kami berani kayak gini karena ada dukungan dari bawah pihak Polres. Ngeri ini bangsat dibuka lagi kan Randy. Sebenarnya masyarakat udah tahu 90% ya enggak kan, kita lagi pura-pura enggak tahu gitu Randy. Buka sama dia mah anjir. Next aja. Next. Udah acting pura-pura enggak tahu. Karena kemarin ternyata banyak karena kemarin banyak juga yang ngelihat intermezzonya diisi sama konten-konten kucing. Kita juga suka. Kita lihat ada intermezzo dari kucing. Ceki People. Play. Ya ampun. Itu mamahnya. Iya kayaknya. Tapi nggak tahu ya. Lagi gemes apa lagi baby blues ini? Ini maknya kan ya? Kayaknya iya deh. Soalnya bulunya sama tuh. Apa ngajak bercanda? Apa baby blues gitu ya? Kayaknya kalau bercanda mukanya nggak segarang gitu deh Mang. Masalahnya dikeplak-keplak gitu kan ya. Ini ada yang Miss Lucia ya berkomentar ya, Kitan bilang ya Allah mak, ini mata bukan kecoa, keculak nih mak, katanya itu kan. Mana lagi kecil banget, masih kecil banget lagi kan. Malah beretak anjir. Kita Indonesia berikutnya nyo meluncur. Cus. Ini sih simple nyo, kucing ngegas. Ceki People. Play. Jadi kayak ngeng gitu, pas ketik pas kepotongnya baru ngeng gitu. Tapi aku tadi sempat mikir apa ini terlalu dalam gitu kan potongnya gitu sampai dia break kayak gitu. Tapi biasanya kalau terlalu dalam dia otomatis narik gitu, refleks. Tapi dia cuman ngomel doang tapi diem gitu. Tapi yang bikin gemes apa nyo? Apa? Nih ngelirik matanya ke kanan nih. Mana nih? Gini.
Kenapa mau kasih ini? Karena Nyonyo sejujurnya satu people Nyonyo tuh gemes banget sama kucing-kucing yang bacot. Yang Kucing-kucing bawel. yang Tapi diem gitu. Iya, kayak gini contohnya gitu ya. Oke lah, intermezzonya cukup. Cukup. Nanti kita intermezzo lagi. Sekarang kita Oke. meluncur ke next ada apa? Next. Captionnya sederhana, boleh disingkat Nyo. Kenapa nggak dari tadi, Bu? Dari tadi apanya sih ceki-ceki people? Play. Oh, amat tiket tuh. Pindahkan itu kembali hadiah, dipindahkan itu kembali hadiah. Para datang ke tidak bisa siap kerana menggunakan kesalahan pembuatan buat selamat selesai. Ngobrol mulu. Orang mah siap-siap kan apal ya, tahu ya tujuannya. Kita mau ke stasiun apa nih? Iya. Preparation dari stasiun sebelumnya. Kan diinfoin di situ. Tujuan stasiun berikutnya saat ini ada di stasiun A. Itu kan di situ ada mapnya kan, biasanya Iya. di dalam KRL tuh ada mapnya dari stasiun ini dia tujuannya mau kemana, habis itu ada tulisannya biasanya kemana mana gitu. Terus kan diinfoin kan. Saat ini kita ada di stasiun A gitu kan. Ya. Pemberitaan berikutnya ada di stasiun B gitu. Untuk yang turun di stasiun B segera bersiap gitu kan. Ya. Bukan ngobrol dulu pintu kebuka baru siap-siap ibu. Ini untung deket nih ya. Ini KRL dalam kota. Gimana kalau dari ini tuh pemberitaan terakhir, walaupun nanti nggak akan berhenti, nggak akan tercepat juga sih buka tutupnya ya. Tapi kalau jauh gimana, pemberitaan berikutnya jauh gimana? Ibu, tolong ibu. Ini kereta bukan angkot ibu, yang bisa kiri di mana saja kapanpun Anda standby ibu. Tolonglah. Masalahnya pintunya bukan sebentar, lama juga ini. Jegrek. Pindahkan itu kembali hadiah, dipindahkan itu kembali hadiah. Karena ngeliat gak ada yang keluar tuh. Iya. Itu cukup banget kalau dia keluar. Tuh, itu masih kebuka lagi tadi kan. Cengir ngobrol. Ini aku nangkep bener, ini relate banget nih. Biasanya ngobrol mulu. Begitu udah mau nyampe, begitu udah kebuka, udah sampai nih, baru beres-beres. Nggak gitu ibu, nggak gitu. Ngobrol mulu, ngobrol tuh di komen juga pada gemes, kenapa nggak dari tadi anjir katanya tuh kan. Padahal beberapa menit sebelum pintu kebuka pasti ada pengumuman disuruh periksa barang bawaan sebelum turun di pemberhentian stasiun. Setiap baru berangkat juga pasti ada pemberitahuan stasiun berikutnya apa gitu. Ibu delay, ibu tolonglah ibu. Pusing anjir. Itulah kalau misalnya ngobrol mulu ya. Ngobrol mulu. Ada pengumuman tidak didengerin. Begitu udah gitu. Itu kan tolonglah ibu, udah ketutup nih, berhenti di stasiun berikutnya, udahlah. Ini kerasa Mang, waktu udah kebuka dia nggak ngeh awalnya. Terus kan diinfoin tuh, kita telah sampai di stasiun ini. Udah nyampe gitu. Jadi dia kayak baru panik beres-beres, baru ya ketutup gitu. Baru enggak mungkin kasih tahu. Karena kalau tadi kata Nyonyo diinfoin, itu udah dari di tengah, bisa dari awal, di tengah sama pas mau nyampe itu tuh udah pengumuman tuh jalan terus tuh nginfoin gitu. Fix ngobrol mulu sih ibu. Jadi emosi kita gara-gara tadi si ibu-ibu, padahal udah intermezzo. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Miris ini. Kenapa sedih tuh? hati. Viral pemuda asal India terbang ke Indonesia demi lamar kekasih di Sulsel, Sulawesi Selatan, tapi ditolak. Anjir. Captionnya tega amat, harusnya kabarin sebelum datang, bukan pas sudah nyampe. Nggak ngerti juga sih, mungkin niatnya mau surprise gitu kayak gimana, cuman kita lihat dulu. Nah ini kronologi atau kayak gimana ya, keterangan kondisi terkait laporan orang asing asal India yang merasa dirugikan oleh seorang perempuan atas nama Nisa, yang menurut pengakuan korban telah berpacaran melalui medsos selama kurang lebih 1 tahun. Dan telah mengirimi uang kepada sang perempuan kurang lebih 52 juta. Korban datang ke Indonesia untuk atas persetujuan pihak perempuan dengan maksud untuk menikahi perempuan tersebut. Namun setelah tiba di Indonesia, keluarga perempuan tersebut menolak dengan alasan Nisa telah dijodohkan dengan pria lain. Astaga. Ruang kasat modus. Ini videonya, ceki people. Play. से इंडिया गया, इंडिया से इंडोनेशिया आया तो क्या निशा ने पैसे मुझे दिए थे या मैं अपना पैसा लगा कर आया था? जब उसको शादी नहीं करना था तो उसने झूठ क्यों कहा हमसे? सऊदी अरब से इंडिया. Aku nggak ngerti ngomong apa gitu. Pokoknya yang aku tangkap ini saya lagi ada di Indonesia nih gitu.
tolong buat kreatornya dibantu ditranslate gitu ya. Yang ngerti mungkin satu people. Kayaknya nih. tapi selanjutnya dia kan ngasih HP ke ibu-ibu ya. Itu mungkin dia ngomong sama translatornya kali, dikasih gitu. Cuman videonya kepotong. Nih, siapa tuh next slide-nya ada apa nih? Next. Ya Allah, sedih banget ya. Kagak ada ngomong mas. Saya nunggu walaupun nanti mas yang ngomong saya tetap nggak ngerti juga, tapi back to the yang slide yang pertama nih. Yes. Sorry di sini. 1 tahun pacaran lewat medsos. Ya. Dikirimin uang 52 juta. Selama setahun itu kali ya. Yes. Jajanin kali ya. Abang minta pulsa. Abang minta jajan. Mungkin ya gitu kan. Dan di sini ada keterangan datang ke Indonesia atas persetujuan pihak perempuan gitu. Udah tahu berarti kan kalau si cowoknya mau datang ke Indonesia buat ngelamar. Gitu. Awalnya aku berpikir ini tuh kayak dia mau ngasih surprise tiba-tiba datang. Kalau kayak gitu ya masa yang salah sih bisa dibilang gitu kan. Tapi kalau kayak gini udah disetujuin, itu kan pasti ngomong kan, ditanya ngapain datang ke Indonesia? Aku sekalian mau menunjukkan keseriusanku, mau sekalian melamar kamu. Kan udah ada approval jawaban iya, makanya dia datang gitu kan. Betul. Pas datang ditolak, alasan udah dijodohin. Apa gimana sih? Apa gimana? Nih, Febri Gusnamita. Padahal ganteng jir, dia juga kayaknya tulus, dilihat dia ngirim uang dengan jumlah sebanyak itu dan usahanya buat ketemu langsung. Yes. Ya benar. Sampai nangis kayak gitu loh. Ini modus bukan ya? Aku nggak ngerti dia apa sempat ketemu sama ceweknya gitu kan via medsos itu kayak gimana, apa video callan gitu. Yang aku pikirin apa ini modus, ternyata bukan ceweknya, bukan perempuan gitu. Fake account bodong gitu kan. Tapi kalau misalkan udah ketemu berarti bukan modus. Modus juga kali, pengen duitnya doang tapi nggak mau apa gimana, nggak ngerti ini gimana. Karena jarang-jarang loh lewat medsos ada yang serius itu katanya mah tuh. Iya benar. Berkarir di Indonesia aja kan sudah viral gitu. Iya tapi tetap harus belajar bahasa Indonesia. Ntar kayak tadi PR banget PR. Iya. Gokil, yang jelas ruginya bener-bener rugi di samping 52 juta itu. Ongkosnya juga kan. Akomodasi selama di Indonesia gitu kan. Terus mau diproses juga gimana ya ini. Dia nggak proses juga, aku nggak ngerti gimana pelaporannya gitu kan, karena KTP-nya nggak ada KTP Indonesia gitu. Iya benar. Bawa KTP India, kalau mau bikin dulu di sini PR agak lama gitu. Nextnya nih ada komenan dari Lila Claudia, bukan Claudia kamu ya? Bukan dong. Lah, lanjut lagi. Lah tega amat, gue yang jomblo udah mau 4 tahun gak dapet malah pengen nyari yang agak jauhan. Dia malah buktiin justru ditolak, dasar jalang katanya. Tenang. Tenang, jangan emosi, tenang. Ini miris sih, semoga kalau masih di Indonesia ya. Aduh, rekeningnya gimana juga ya, aku pikir diundang ke TV gitu kan, at least balikin modal ongkos sama beberapa kerugiannya gitu. Bahasanya gimana Mamang? Enggak ya, aku bingungin kan ditransfer via rekening, nanti ngisi formnya tuh ngisi nomor rekening bank apa? Ini mungkin agak bingung, tapi nggak tahu juga lah ya. Pokoknya semoga emasnya menemukan kekasih yang tulus juga sama emasnya gitu. Kalau lihat emasnya udah tulus, nangisnya juga sedih banget gitu kan. Udah tulus datang jauh-jauh dari India buat menemuin pujaan hati, diseriusin, ternyata ditolak alasan udah dijodohkan dengan pria lain. Kenapa nggak ngomong dari awal udah dijodohin mah? Kenapa lu respon? Duit aja mau lu, anjir. Atau kalau mau ambil mikir positif nih ya Mang ya. Iya, apa tuh? Mungkin si ceweknya memang mau sama si cowok ini gitu kan. Emang mau, tapi mungkin dia udah tahu juga nih dia mau dijodohin, tapi dia kayak masih pengen si cowoknya datang ngomong langsung, siapa tahu orang tuanya mau nerima cowoknya gitu. Jadi kayak ya udah cobalah lu datang ngomong sama orang tua gua buat berusaha lah gitu. Cuman mungkin dari pihak ceweknya juga kurang berusaha kali ya kalau dilihat-lihat ya. Enggak, kalau masih trouble seperti itu, masih ada konflik seperti itu mah gak usah nyuruh-nyuruh datang juga. Terus kalau nyuruh datang buat ngomong, emang emaknya ngerti dia ngomong apa? Iya kan sih. enggak juga gitu. Sama gini,
Kalau sekiranya dari internalnya, kan yang tahu internalnya kalian masing-masing ya. Dari internalnya sekiranya masih ada ketidakserekannya mah ya jangan dulu gitu. Iya. Kasihan gitu kan, karena aduh kasihan, pokoknya kasihan, jangan dulu deh kalau sekiranya di internalnya masih belum klop mah gitu. Jatuhnya kayak PHP nggak sih, udah berharap nih bisa ternyata zong hasilnya enggak gitu. Mending fair-fairan dulu aja gitu. Fightnya di internal dulu aja gitu. Mbak-mbaknya Mbak Nisa bukan Nisa Sabian ya, Mbak Nisa ini wajib dijadiin lagu sama Aldi Taher nih kasusnya nih. Baru intermezzo kita emosi lagi. Back to the next Nyo. Next. Nyo. Ya. Kita intermezzo dulu. Saat majikan pulang, ceki people. Play. Aku tahu nih majikannya kayak gimana. Ngomel. Aduh, ngomel. Aku gak bayangin. Aku kira orang. Dulu salah gedruk-gedruknya, lihat ini, gedruk-gedruknya nih, denger nih. Coba gimana kucing ngegedruk-gedruknya sampai kayak gini? Dicakar. Tapi kayak ada tekanan gudu. Kan krek. Ada yang pakai kaki kan dedet gitu kan. Stabil gitu. Ini lihat nih. Tuh. Dicakar emang kayaknya, Mang. Sambil didorong. Baru gitu ceklek barunya. Ngomel. Tetap aja. Anda majikan, literally majikan, sumpah. Ada komennya yang relate banget. Semenjak punya kucing, gue berasa kayak numpang di rumah sendiri. Iya, lagi tidur dibangunin minta makan, kasih makan gitu kan. Lagi tidur digeser, iya oke, yang punya rumah utama nih mau pakai tempatnya. Kayak kita belum mau bangun gitu, dia udah bangunin ya kan, masih subuh gitu. Kita lagi ngonten, dijeglekin pintunya. Ada sumpah kucing kita namanya Abu ya. Dia kalau ditutup pintunya lapar, dia loncat. Jegrek handle gitu. pintunya ditekan sama dia jadi gejreg gitu kan. Namanya Abu pokoknya. Next aja. Next. Mayan lah intermezzonya ya. Mayan. Ini sengaja Mamang bawa tadi karena sebelum konten Mamang kan makan dulu tuh ya. Lagi sambil nyari tuh. Ngeliat ini kok enek gitu. Ceki people. Play. Kenapa, Mang? Nek. Kenapa, Mamang? Nek. Kenapa? Lihat pelecetan sampai ke tangan-tangan gak sih? Terus dia tuang kena tangan kan airnya turun lagi. Sebenarnya pengen gitu ngeriak konten-konten makanan perindapan, cuma nggak kuat, takut nggak kuat, gitu kan. Sumpah nggak kuat. Masalahnya ada adegan dimakannya kayak tadi gitu, jadi kebayang gitu. Tolonglah ini. Ada komenan dari daun kering. Daun kering 12. Penjualnya orang kaya karena dia bisa beli centong. Secara centong di sana seharga Pajero. Aku ngerti kenapa dia berstatement seperti ini. Kenapa? Karena biasanya konten-konten perindapan no centong, no ini, tangan only. Iya. Yang bikin nggak tahu itu konten benar apa yang bikin pakai dijepit pakai ketek, itu bikin apa namanya? Buat apa kayak di sini mah bakwan gitu, bala-bala gitu. Astaga. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Bocil-bocil baru gede kegep maling di Alfamart. Ya. Kegep dari CCTV. Yang bikin salut itu kasirnya cewek tapi berani. Ceki-ceki people. Play. Bon cabe bakal apa itu? Mie itu. Oh mie. Bahasa apa coy?
CCTV yo ini. Gak tahu ya. Indonesia jelas. bukan? Iya. Kok kayak oh iya Bon Cabe sih ya. Nih. Masih nyengir gitu. CCTV yo ini. Tuh. Yang dibuka sama dia palpinya doang ya. Dua ini dibungkusin, tolong lah. Tiga dibungkus disimpan, tolong lah. Gini. Kalau lu beli di sini minimarket gitu, yang tajir bos ya. Tapi ketika lu maling, yang ngeganti ini karyawannya, kasirnya gitu loh. Tolonglah ya. Jangan berpikir Allah udah gede ini brandnya, nggak gitu prosedurnya. Kalau hilang di toko itu yang ngeganti karyawannya gitu. Apa jangan-jangan lu mau bikin konten mukbang Bon Cabe gitu dicampur palpi apa kayak gimana gitu. Aku kira perindapan, tapi ini Indonesia kan. Bon Cabe tulisannya gitu. Weh, baju lu kotak-kotak. Muka lu kotak-kotak gimana ini nih. Tapi selalu sama Mbak Kasir ya. Walaupun dia perempuan, dia berani banget lah. Ini kayaknya 3 remaja ini gitu kan, cowok gitu kan. Tapi ini yang satu sigap ngerekam buat jadi barbuk kalau misalkan kenapa-napa ya, langsung geledah, gokil. Mamanya respect nyalinya, jos keren, gitu kan. Keren. Buat ini pemuda-pemuda yang maling-maling di minimarket kayak gini, inget mikir atuh goblok, yang ngeganti ini mah kasir. Gaji gak seberapa, kerjaan dipotong mulu sama barang hilang. Kasihan gitulah gini mah. Bon Cabe ini banyak yang Bon Cabe ya, itu mie-nya mie. Iya, mie Bon Cabe, tolonglah anjir pusing. Next. Lastnya. Ya. Ada Anabul yang doyan banget makan ubi Cilembu, nggak ngerti apa kayak gimana ubi ungu jagi people. Play. Salah server kali Anabulnya ya. Ubi loh ininya. Doyan banget dia doyan. Udah gitu makannya bacot banget lagi. Bersih loh. Abis Anabul, Anda salah server Anabul. Makan ikan. Gimana caranya ngedidik doyan ubi? Gimana gitu? Lebih hemat ya Bang ya, pakai ubi ya. Kalau mau gini lebih hemat gitu. Doyan ubi. Geragas banget makannya tapi gemes sih. Gemes karena dia sambil makan sambil kayak ngomel gitu. Sambil ngedumel. Tolonglah. Tapi aku gak terlalu kaget sih Mang lihat dia makan ubi. Kenapa karena dulu aku punya kucing waktu di kampung. Kucing biasa, kucing kampung juga. Iya. Aku lagi makan mangga, tapi mangga matang yang manis dong. Dia minta aku kasih dia makan. Sayur juga makan. Kalian kucing-kucingnya salah server. Tolonglah. Udahlah. Sekarang kita ke setting super thanks yuk, biar gak terlalu malam. Next. Yo, setting super thanks di opening dulu atuh. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen. Yes. Langsung aja kali, yang pertama banyak banget keren, terima kasih banyak. Yang pertama kita buka dari Alpia Geta, Viana B. Prilly Queen. Absen Aceh. Selamat malam Yomang dan Santuy people. Yes. Aku gak mau komen bahasan kali ini agak bikin puyeng. Aku cuma petisam aja buat bos kecil cepet sembuh ya. Jangan bandel nakal lagi. Jaga makannya, jangan makan sembarangan lagi, nggak enak kan diinfus. Udah gitu aja Nyomang. Yuk yang mau ramen tongkrongannya. Nextnya ada dari Abdurrahman Ricky. Nenek mending buka WeChat aja deh. Maksudnya lihat di WeChat ibu malah jualan serabi Hanet. Hanet. Biarin yang lagi pengajian jangan diusik. Takutnya kalau dilarang malah buka lapak di WeChat. Oh, nenek-nenek nyenggol ibu-ibu muda kan. Ya masa nyenggol ibu-ibu umur 50-an yang anaknya udah pada gede gitu kan. Nenek maksudnya yang itu ya. Nextnya Anita Tea. Malam semuanya, hai Kak Alfia, hai Mang Nyot, Dedulur. Bu Mega maaf ya, lebih bagus ke pengajian Bu daripada ngumpul-ngumpul gak jelas sambil duduk nunggu pinjaman lagi. Usum Mang Nyo, ibu-ibu ngumpul seminggu 2 kali buat bayar pinjaman. Dah mau komen yang itu aja kontennya, kalau yang lain cukup sama why. Terima kasih, I love you all. Baru loh kali ini loh aku ngeliat ibu-ibu pengajian dikomplain gitu ya. Why?
Nextnya Ariska Dewi, baru lihat nih aku. Assalamualaikum semuanya, makasih Mbak Alfia. Mohon maaf yang mulia Ibu Mega, saya sebagai emak-emak punya balita, saya tahu persis situasi rumah dan anak. Kalau memang gak memungkinkan ikut pengajian, saya lebih milih diem di rumah. Ngomong anak di rumah, kalau yang ikut pengajian ya memang udah mempersiapkan segalanya. Kayak kata Mamang tadi, duh piye si Nyomang, opening udah berat gini. Iya, kayak yang nanti anaknya gak keurus, ya nggak gitu. Mereka juga punya nalar untuk mempersiapkan gitu loh. Mohon maaf Bu Mega, mohon maaf. Nextnya Final Channel. Ikut nimbrung ya Kak Alfia, akhirnya kembali lagi YouTube-nya Nyomang. Penasaran nih sama kucing yang cemong itu, tadi belum di play Nyomang. Kucing yang cemong mana ya kemarin, lupa aku. Yang mana? Emang ada? Oh, yang cemong tuh udah di play. Emang dia nggak berantem, emang udah lagi beginian doang yang diem gitu. Oh iya itu di play, cuman lagi diem-dieman emang. Diem aja gitu kan. Nextnya Reviola Valerina, numpang komen ya Tete Alfia, untuk Daus tolong suruh orasi depan keluarga Brigadir J atau langsung hubungi Bang Kamarudin aja. Gemes, pengen nyomot deh mukanya. Makasih Nyomang dan Tete Alfia. Gemesin lah. Nextnya dari pusing aku nggak bisa bacanya. Bisa ini dibaca pokoknya ya. ini Nuhun sewu, numpang nongkrong sini Kisana. Nanti kalau rame kita minum Umar sama-sama ya. Minum Umar. Edi Efrianto, permisi izin gelar tiker sama bawa gorengan, mau bahas apa kita di sini? Bahas Umar. Gitu. Indra Saputra, hai Tete Alfia. Aku ikutan nongkrong ya, terima kasih. Hai Mamang, sebelumnya aku minta maaf ya karena aku suka marahnya Nyonyo yang beradrenalin. Iya, nanti kita cari deh, Mamang cari lagi konten yang bikin Nyonyo marah. Nextnya Raya Fata, numpang lapak ya Kak. Tapi memang ada loh temen aku yang ikut pengajian jadi over. Judulnya pengajian tapi jalan-jalan terus kumpul foto-foto selfie. Sampai anak dan suaminya gak keurus. Oh, mungkin targetnya Bu Mega yang ini kali ya. Dan suami protes, tapi dia malah ngelawan dan ngebantah. Jadinya mereka sekarang bercerai. Oke, udah beres berarti ya. Banyak sekarang yang judulnya pengajian tapi ternyata cuma kumpul-kumpul jalan-jalan selfie, update status di FB dan lain-lain. Dan itu terlalu sering. Aku aja pengajian 2 minggu sekali. Tugas ibu rumah tangga tetap jalan terus. Nextnya Barber Bor. Pada belain Sambo, katanya banyak jasa buat negara ini. Cek juga dong ngerugiin negaranya. Petinggi Polri harta segitu banyaknya hasil dari mana? Pantas aja sesuatu yang dilarang, narkoba, miras, prostitusi, judi sulit diberantas. Jangan terlalu dibuka Barber Bor. Ngeri. Nextnya Ramadhani Mahardika. Sepurannya Nyomang, maaf Nyomang, sebelumnya aku ya dari kampung. Banyak ibu-ibu kampung yang suka ikut pengajian. Tapi tujuan ikut pengajian buat nenangin pikiran. Ibu-ibu yang ikut pengajian pasti yang ngerti bakal nyiapin keperluan rumah tangganya. Betul. Bela-belain bangun jam 1 sampai 2 jam lebih pagi buat masak. Terus buat ibu-ibu yang anaknya di bawah 9 tahun pasti diajak ikut pengajian biar gak ganggu kerjaan bapaknya. Gitu tuh. Mohon maaf Bu Mega, ini ada komentar dari Santai People Bu Mega. Nextnya Chandra Gotama. Nah, lo ada sinetron azab yang update tentang live saweran Neni mandi lumpur. Si Sultan ketar-ketir gak tuh? Emang tuh sosokan lompat tapi korban HP bikin ngakak guling-guling, apalagi mager bawa ransel jadi korban HP di tangan. Juga kucing yang takut sama yang satu, sama yang berantem pakai nyebur segala apa, nyelup kepala segara gitu aja. Nyomang Santuy People deh. Dia CRL Morx nextnya. Itu ibu-ibu ngapain mikirin anaknya ibu-ibu yang pengajian ya Nyomang? Kenapa gak mikirin anaknya sendiri aja yang nanam padi itu bisa dibaca sendiri ya. Yang muka mati. Oke. Gua auto lihat jendela takut ada tukang bakso bawa HT. Hati-hati. Kijang satu, ceki. Nextnya ada dari Twin Channel. Untuk Bu Mega nih Nyomang biarin aja deh, namanya juga nenek-nenek, maklumin aja lah. Tahu kan kalau udah tua sifatnya gimana. Sehat-sehat Nyomang dan Santuy People. Sehat-sehat juga. Nextnya Kevin Kristus. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Santuy People yang always in here. Selamat berweekend santuy lah ya. Yo Nyomang, makin banyak yang wadidaw, makin banyak bahan. Pisamnya Nyomang, S4 untuk kita semua Santuy People. Salam balik. Dan nextnya ada dari Andika Pandu NR. Seketika NM sama Firdaus Oil bela FS, FBI sama PBB said, wah Maya nih target negara satu ini pembela FS gegara sua orang konyol. Gimana guys? Putus diplomat atau sekalian kasih bom nuklir di negara satu ini. Kalau video orang Arab menjelaskan tentang air dan bapak-bapak di sebelahnya berdoa, jadi inget Bajai Bajuri episode Om Said yang dari Arab ikut pengajian. Iya, yang kemarin aku omongin itu. Mantap. Nextnya ada dari Sadam Malik.
Hai Nyomang, hai Kak Alfia, Mama numpang Sally komen ya. Kata emak pengajian RW itu setiap minggu ketiga tiap Kamis. Pengajian RT tiap minggu ke-1. Katanya pengajian bukan sehari 3 kali kok. Dan kita sebagai anak tidak pernah ditelantari kok. Emang sudah masak kok. Rumah sudah beres juga. Mungkin dia pengajian sehari 5 kali. Si paling sibuk pengajian mungkin bekasi Nyomang salam santuy. Iya. Nah itu Mama Sally itu langsung keluh kesahnya. Next ya Cahaya Bulan Bintang. Absen Teteh Alfia kali ya, jadi typo. Absen Teteh Alfia, si ibu ada aja statementnya. Saya aja anak 3 yang kecil usia 1 tahun, ngaji juga dan gak masalah. Waktu yang gak tentu, ngaji juga rata-rata 3 jam aja dan bisa dibawa. Kalau jadwal pagi ya pagi-pagi masak dan beres semua. Jadi ya emak-emak mah tetap bisa ngatur waktu. Emak-emak dilawan. Suka heran saya sama statementnya yang kadang wah udah ketemu Intel, ketemu tukang cilok buah hati, gimana nih? Next ada dari Tuan Nugroho. Akhirnya Nyomang muncul juga nih untuk yang terhormat Ibu Megawati. Mungkin ibu-ibunya udah ada yang jagain anak-anaknya kok. Untuk Mbak Nikmir, kenapa ya Brigadir E sudah kooperatif selama persidangan? Untuk Firdaus, why apalagi cari muka sama Ferdi Sambo? Iya Firdaus. Bocil-bocil cuaks dipersilakan yang mau berkomentar di bawah ini ya. Saya selalu buat Nyomang. Ada Mas Jaya yang masuk di sini. Bu Mega, gak usah repot-repot ngurusin hidup orang ya. Udah masing-masing aja. Mungkin ibu-ibu udah pada nyadar karena tidak selamanya hidup di dunia ini. Bu, di dunia ini Bu, jadi nyari bakal di akhirat nanti. Ngoprek Games baru lihat nih aku nih. Bang Tuan nebeng lapak, abis gedek banget sama ibu itu. Lah ibu berapa lama lagi ngurusin politik? Udah kasihan sama rakyat, nyinyir terus karena udah nggak bisa nyari simpati ya. Kalau nggak bisa nyari simpati, nyari Indosat aja. Itu provider. Anjir, lupa. Udah dijual ya. Indosat dijual satelit. Next ya ada dari Kakak Olazawa. Hadir Nyomang. Kemarin di live nggak muncul ya? Iya gitu ya? tidur katanya kan. Oh, ada respon dari tukang sound hajatan. Halo Kak Ola, halo Nyomang, baru bisa nonton jam 2 Mang. Gak apa-apa lah, udah dingin videonya juga nggak apa-apa kan. Gaya elit ekonomi sulit. Cuy, emang lu mau ngagetin martabak? Ngangetin martabak di atas nasi. Minimal kalau udah nyelingkuhin orang tahu dirilah. Cuy, bapak lu masih pakai baju partai katanya. Oh yang bojol-bojol kemarin ini ya di apa namanya, yang di roasting balik itu sama tukang sound hajatan. Arya Sina, nah ini nih. Tolonglah Anda berdua banyakin yang ngomong kucing, lucu banget katanya. Tadi udah lumayan banyak juga ya nyari-nyari bahannya. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang, makasih lapaknya Kak Arya. Katanya kontennya banyak yang menghibur, tapi kenapa di awal kok bikin deg-degan, bikin gedeg. Selamat memperingati Isra Miraj bagi yang merayakan. Buat ibu-ibu yang ikut pengajian Isra Miraj, tadi udah diingetin, tolong manajemennya ya, tolong tuh ya, sehat selalu semuanya ya. Buat ibu-ibu tolong gitu. Tolong diserang. Sinaga Parholong. Numpang Mas Arya, Nyomang, tolong hukum mati si Firdaus keburu dimakan tikus ntar salam. Aduh. Apa ya, diguntingin pakai gunting kuku gitu dikit-dikit. Gimana yang enak buat Firdaus itu ya. Nextnya Nur Sahadattinisa. Halo Kak Arya, makasih lapaknya. Halo Nyomang, kabar sehat? Dalam hukum masing-masing agama ada yang namanya asbab atau sebab. Kalau dalam bahasa sekarang hukum karma. Tidak mungkin kalau seseorang meninggal terus orang bilang gara-gara diambil malaikat nyawanya atau diambil Tuhan nyawanya. Kan gak mungkin, pasti orang bilang sebabnya entah kecelakaan, kesetrum, dihukum mati dan lain-lain. Kalau FS kan sebabnya karena kesalahan dia, itu sudah jalannya atau sebabnya. Kalau NM bilang kalau NM belum dapat karma aja, jadi selalu begitu. Semoga segera dikasih hidayah. Dunia perip sangat lucu, ada-ada aja orangnya katanya Maya. Ngakak banget sih datang ajab sekarang. Lah udah lah ya, sukses dan sehat selalu Nyomang dan Santuy People. Maaf kepanjangan. Hehehe. Nextnya Tatsma. Pagi Nyomang dan warga santuy. Kok saya jadi gemas sama Simbah moncong merah. Makin tua makin menggemaskan. Ih emush. Awas Nyomang, jangan ikutan Om Ded yang suka nyebur jurang. Enggak, itu kita masih jauh di pinggir-pinggirnya gitu ya, jauh. Nextnya Ardi hari ini. Numpang kakak. Halo Nyomang. Aku kok geli sama bocil-bocil yang ngomong cuak.
Soal pengajian emang ada sih yang pengajian itu beneran full, berangkat pagi pulangnya sampai sore, dan kadang juga keluar daerah, misalkan ada pengajian akbar bareng Habib Syekh kayak gitu. Dan perkara anaknya gimana, banyak kok yang diajak gitu kan. Terus manajemen rumah tangga kan yang atur harusnya keluarga itu sendiri, masa diatur sama orang lain, ntar gantian keluarga diatur kagak mau gitu kan. Nah soal nikmir, hey ketir ya, udah nggak akan kebal hukum lagi katanya Matu ya. Dos mau ganti hukuman FS ya. Setuju anjir kalau kayak gitu, setuju. Gitu aja Nyomang, terima kasih buat yang kasih ruang juga, terima kasih. Yo. Aku Umar, ada klarifikasi dari Umar nih. Saya mau verifikasi, di video sebelumnya ada yang minum Amer, bukan minum Umar. Jadi bisa dipastikan itu bukan minuman saya. Si Mang Umar dikenyot tuh bunuh-bunuh sama mbak-mbak yang kemarin gitu kan. Last ada Era Kindut. Assalamualaikum Nyomang, kalau melihat para pejabat di negara plus 26 pengen berkata semoga Imam Mahdi cepat muncul, amin. Ya mengerikan. Habisnya di closing. Ngomong sakit banget. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Yuhu. Terima kasih sudah menonton. Mantap. Nyonya dan Mamang. Dua Mangkok cabut dulu dan ciao.